Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi pada video kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan mengenai teori kesempatan kerja. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih pengertian dari kesempatan kerja itu sendiri? Kesempatan kerja secara umum diartikan bahwasanya suatu kondisi di mana menggambarkan atau menunjukkan ketersediaan dari suatu pekerjaan. Jadi, kesempatan kerja merupakan jumlah lapangan kerja yang tersedia untuk orang-orang yang sedang mencari kerja atau untuk orang yang sedang memerlukan pekerjaan. Menurut Dr. A. Hamzah SH, tenaga kerja itu meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi, utamanya dalam proses produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga kerja fisik maupun tenaga kerja pikiran. Namun, menurut Dr. Payaman yang dikutip oleh A. Hamzah pada tahun 1990, bahwasanya tenaga kerja itu suatu produk yang sudah atau sedang bekerja. Untuk jenis-jenis kesempatan kerja sendiri ada dua. Yang pertama, kesempatan kerja permanen. Kesempatan kerja ini seperti seseorang yang sedang bekerja di instansi pemerintahan atau swasta, yang dimana mereka sudah memiliki jaminan sosial hingga hari tua. Contohnya, PNS, Polri, TNI, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja ini seperti pegawai swasta, di mana pekerjaannya itu tergantung pesanan. Misalkan, pegawai pabrik yang sudah terikat oleh kontrak dengan jangka waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja ada 4. Yang pertama, populasi yang meningkat, tingkat upah atau gaji, situasi ekonomi yang regional, serta kualitas atau produktivitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Namun, menurut Raharja dan Manuruk, itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, harga faktor produksi, kemudian permintaan terhadap output, permintaan terhadap faktor produksi lain, serta kemajuan dari teknologi. Informasi yang harus diperhatikan bagi kalian yang sedang atau ingin mencari pekerjaan. Yang pertama, kalian harus memahami sumber deskripsi bisnis dan deskripsi perusahaan, dan daftar pekerjaan. Kedua, ini juga cocok sebagai latar belakang pendidikan dan pencari kerja. Yang ketiga, kalian harus memperhatikan lingkungan kerja yang ingin kalian tempati itu. Apakah lingkungan itu baik atau buruk? Yang keempat, kalian bisa melihat dari tingkat gaji atau upahnya, apakah sudah memenuhi UMR atau belum. Kemudian, kalian juga harus bisa melihat masa depan dari perusahaan itu. Klasifikasi kesempatan kerja itu ada 3. Yang pertama berdasarkan bidang bisnis, kemudian berdasarkan jenis atau posisi, dan yang terakhir berdasarkan status pekerjaan. Kita akan bahas satu persatu klasifikasi ini. Untuk klasifikasi yang pertama itu berdasarkan bidang bisnis. Ada 3 sektor. Untuk sektor A, itu contohnya seperti pertanian, tenaga kerja, kehutanan, dan perikanan. Untuk sektor M, itu penambangan, manufaktur, listrik, pengembangan air, transportasi, serta gas.
Dan yang terakhir itu sektor, seperti perdagangan, restoran, hotel, keuangan, asuransi, dan lain sebagainya. Untuk klasifikasi yang kedua itu berdasarkan jenis atau posisi. Ada 4, dilihat dari pemimpin dan manajer senior, kemudian dilihat dari ahlinya di bidang apa, kemudian insinyur, dan yang terakhir personil produksi yang terkait. Klasifikasi yang berikutnya itu berdasarkan status pekerjaan. Yang pertama, coba sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Kemudian, berusaha untuk mendapatkan dukungan dari anggota rumah tangga atau pekerja sementara. Ketiga, kerjasama dengan pekerja penuh waktu. Yang keempat, pekerja. Dan yang terakhir, pekerja tidak menerima upah. Usaha apa saja yang harus kita lakukan ataupun pemerintah lakukan agar peluasan kesempatan kerja itu bisa merata? Yang pertama, penyediaan dana kredit secara meluas dan merata bagi peningkatan kegiatan produksi padat karya. Kedua, tingkat kurs devisa diarahkan agar realistis dan memberikan intensif bagi peningkatan ekspor. Yang ketiga, memberikan perlindungan yang wajar kepada produksi dalam negeri. Dan yang terakhir, pengeluaran pemerintah itu ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja secara produktif sebanyak mungkin. Untuk peningkatan mutu tenaga kerja, di sini ada 3. Yang pertama latihan kerja, kemudian pemagangan, dan terakhir perbaikan gizi dan kesehatan. Untuk latihan kerja di sini maksudnya suatu proses pengembangan keahlian dan keterampilan kerja yang langsung dikaitkan dengan pekerjaan dan persyaratan kerja. Yang kedua itu pemagangan, maksudnya latihan kerja langsung di tempat kerja yang tujuannya itu untuk memantapkan profesionalisme yang dibentuk melalui latihan kerja tersebut. Dan yang terakhir, perbaikan gizi dan kesehatan, bertujuan untuk mendukung ketahanan kerja dan kemampuan belajar dalam menerima pengetahuan baru dan meningkatkan semangat untuk bekerja. Hubungan antara jumlah penduduk, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Besarnya angkatan kerja itu tergantung pada jumlah penduduknya, susunan penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya, kelahiran, serta komposisi dari umurnya. Untuk masalah ketenaga kerjaan ada 4. Yang pertama, rendahnya kualitas dari tenaga kerja. Kemudian, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang sudah disediakan. Yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang kurang merata sehingga menyebabkan banyak pengangguran itu terjadi di mana-mana. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini agar kedepannya bisa bermanfaat bagi semua. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.